Putusan nomor 71 Mahkamah Konstitusi tahun 2026 memastikan bahwa Jakarta belum pensiun. Jakarta masih sah sebagai ibu kota negara sampai Presiden menerbitkan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota ke ibu kota Nusantara. Kita akan bahas persoalan ini, konsekuensi politik dan implikasinya ke depan bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama dengan kita. Sebelah kanan saya adalah Bung Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, pengamat politik. Sehat, Abang? Sehat sejauh ini. Ya, Abang Abang melingkar-lingkar. Jangan sampai melingkar-lingkar ini, Bang, putusan ini. Jadi nggak tahu kapan ujungnya nanti ke sana kan. Dan juga di sebelah kiri kita ada Bung Freddy Damanik, Sekjen Projo. Sehat, Bang Freddy? Amin, sehat. Terima kasih undangannya. Luar biasa. Dua figur ini udah duduk di sini, tapi saya mulai dari senyuman yang pertama ke Bang Ray. Abang terkesan nggak dengan putusan itu? Kalau disebutkan bahwa ini memberikan kepastian bahwa sesungguhnya proyek tetap berjalan gitu. Tapi kok iya ada keputusan yang diambil hari ini oleh Mahkamah Konstitusi lepas bahwa ini adalah satu gugatan yang dianggap untuk memastikan apakah ada kekosongan ibu kota. Momentumnya, Bang, dengan kondisi fiskal seperti ini, dengan kondisi geopolitik yang gak stabil dan sebagainya, Abang lihat apa di balik ini? Kalau putusan MK ini kan sebenarnya nggak memutuskan apa-apa. Iya. Saya kira juga para pemohon itu tidak dalam posisi ingin misalnya ya mereka memastikan supaya Nusantara itu benar-benar jadi ibu kota gitu. Kan posisi para pemohon ini lebih ingin ketegasan aja. Ini ibu kotanya masih di Jakarta apa di Nusantara itu aja gitu. Artinya mereka juga sebetulnya netral aja. Kalau Jakarta ya Jakarta gitu kan. Kalau mau di Nusantara ya di Nusantara gitu. Yeah. Karena kan setidaknya 1 tahun lebih lah ya masa pemerintahan Pak Prabowo lah ya. Kan tidak jelas ini ibu kota negara kita. Apakah di Jakarta atau apakah di Nusantara gitu. Nah putusan MK itu menurut saya nggak memutuskan apa-apa. Karena memang persyaratan penetapan soal ibu kota itu ada pada Kepres kan. Sekalipun undang-undangnya memang sudah dibentuk. Iya, tapi eksekutorialnya kan ada pada Kepres. Nah, Mahkamah Konstitusi tidak bisa, kecuali yang misalnya gini ya. DPR-nya menuntut supaya Presiden mengeluarkan Kepres, itu lain tuh. Kalau MK tidak bisa memaksa Presiden mengeluarkan Kepres. Karena mereka itu bukan badan politik kan. Yang memaksa Presiden tuh ngeluarin Kepres itu badan politik. Nah, Kepres itu di bawah undang-undang juga. Jadi agak sulit bagi mereka untuk masuk ke ranah itu gitu. Jadi menurut saya ya meskipun mereka uji secara material is oke lah gitu. Dan keputusannya udah tepat bahwa mereka menganggap nggak bisa untuk mengambil keputusan apapun terkait dengan Kepres itu. Iya, tapi gini, Bang, putusan MK ini seperti yang saya sebutkan tadi, hadir di tengah realitas fiskal kita yang hari ini cukup berat. Iya. Ada kesan bahwa pemerintah jadi nggak ingin buru-buru nih untuk menerbitkan Kepres perpindahan ibu kota. Saya tidak merasa itu kesan. Sejak dari awal saya kira kalau bisa dicek lagi, saya udah mengatakan Pak Prabowo nggak berkenan untuk pindah ke ibu kota Nusantara. Yakin apa? Ya, makanya kalau bisa kita cek deh. Dasar Abang apa mengatakan itu? Pertama, beliau itu punya hubungan yang sangat kuat dengan Jakarta. Historis itu. Karirnya semuanya hampir dibangun di Jakarta kan. Kemudian ya beliau kan pernah jadi pejuang juga dulu, Bang, waktu di Timor Leste kan. Tapi nggak serta-merta beliau ada di Jakarta selamanya begitu loh. Iya, maksud saya sebut karir dia itu umumnya ada di Jakarta kan. Ya tentu ada pindah ke sini. Lalu ibaratnya begini loh ya, mungkin istilah bahasa sosialnya nih. Orang kota disuruh ke pedalaman gitu loh kira-kira tuh. Agak berat tuh gitu. Nah yang ketiga adalah Pak Prabowo berkesan lebih ingin agar Jakarta memang sudah kan. Di ibu kota Nusantara fisiknya Ya kan berprogres, sudah berjalan kan. Itu yang saya mau katakan. Kan ada orang itu yang merasa bahwa pada tingkat tertentu ini bagian yang saya ingin berproses. Ada orang merasa itu bukan pilihan yang saya mau berproses di situ. Dulu saya mengatakan solusinya itu sebetulnya ada.
Gibran aja yang diminta untuk berkantor di Nusantara. Saya pernah saya ngomong. Saya kira kalau dicek di Ya kan memang sudah siap-siap, katanya kan Istana Wapres sudah dibangun di sana. ya, istana presidennya juga udah ada kalau soal itunya kan. Istana Wapres yang paling baru kan, yang ya, paling makanya dirampungkan. istana wapresnya ada, apalagi istana presidennya kan. Ya, itu yang lebih dulu. Nah, tapi saya mengatakan saat itu ada dua pertimbangan. Pertimbangan pertama supaya memang tidak ada kegamangan soal ibu kota negara ini di Jakarta apa di Nusantara. Faktanya di sana berkantor wakil presiden gitu. Sebelum ke Gibran ya, ada kesan Pak Prabowo enggan paling tidak untuk melakukan percepatan pemindahan. Kira-kira demikian ya? Abang menangkap itu ya? Alasan yang tadi saya sebutkan itu personal ya. Ya, silakan. Lebih bersifat personal, artinya Pak Prabowo itu sangat berhubungan historis dengan Jakarta gitu. Ya. Yang kedua ini seperti orang kota yang diminta pindah ke pedalaman gitu. Itu lebih bersifat psikologik dan personal ya. Tapi abang dengar nggak? Tapi coba cek Gerindra sikapnya terhadap ibu kota negara. Pernah nggak mereka mendesak Pak Prabowo supaya memindahkan? Nggak. Itu sama seperti partai-partai yang lain yang memang kelihatan umumnya juga belum siap untuk pindah ke Nusantara. Ya, bahwa statement Pak Prabowo kan ketika saya ingat tuh Agustus 2024 tuh, ketika ada Pak Jokowi di sana mengatakan bahwa ya akan melanjutkan proyek ini, dan belum lama ini juga Januari 2026 perdana sebagai presiden visit ke sana gitu. Abang nggak lihat itu artinya bahwa beliau komit untuk melakukan percepatan pemindahan? Yang dibaca itu adalah komit membangun fisiknya. Memang ya sampai sekarang kan dananya tetap turun 6 triliun kan. Tapi apakah beliau siap ke sana? Belum tentu. Oke, saya ke Bung Freddy. Bung Freddy, ini ada kegamangan politik di sini dari putusan ini. Bahwa disebutkan putusan ini muncul, jadi ada kesan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru menerbitkan kepres pemindahan. Kemudian ada anggaran yang ya patut kita juga harus cermati. Pemindahan ASN secara penuh di sana tentu membutuhkan biaya yang besar, apalagi birokrasi sepenuhnya. Bagaimana Anda menjawabnya? Iya, sebetulnya sepemahaman sama dengan Bang Rey, justru putusan MK ini semakin mempertegas bahwa mekanisme hukum pemindahan IKN itu ya melalui putusan MK itu harus turun dulu kepresnya. Kan itu yang pertama. Yang saya tidak sepaham dengan Bang Rey ini ya, oke, pemerintahan saat ini, pemerintahan Pak Prabowo katakanlah tidak secepat sewaktu pemerintahan Pak Jokowi di dalam membangun IKN ini. Nah, tetapi kalau keberlanjutan itu ya saya rasa indikatornya jelas ya, indikatornya jelas. Justru Anda tidak meragukan komitmen Pak Prabowo untuk tidak. IKN? Jadi argumennya begini, kami apresiasi ya ini pemerintahan Prabowo yang mendukung keberlanjutan IKN ini. Itu kan kelihatan dari bahwa IKN ini masuk sebagai proyek strategis nasional. Ini PSN loh. Sehingga oke, memang sekarang fiskal, tadi Bung Abraham mengatakan, justru itulah makanya saya katakan tadi tidak secepat mungkin waktu pemerintahan Jokowi. Karena berbeda fokus, kan begitu. Kalau Pak Jokowi jelas infrastruktur, IKN, nah itu jelas. Jadi fokusnya ke situ. Tetapi kalau keberlanjutan itu sudah diperlihatkan melalui proyek strategis nasional. Yang kedua, Bang, Abang tadi mengatakan Gerindra nggak ada. Muzani, Bang, Ketua MPR sudah memastikan 2028 ibu kota politik. Iya, Pusat akan menjadi pemerintahan politik. Pusat ibu kota politik. Ya, Muzani Ketua MPR. Masa omongan seorang Ketua MPR tidak bisa kita pegang. Kemudian tadi Bung Abraham juga menyampaikan bahwa Presiden juga sudah berkunjung ke IKN. Dan yang ditunggu kan sekarang memang tahapannya, Bang. Ya, sedang proses membangun legislatif, yudikatif. Nah, itu selesai dulu, itu maunya Presiden Prabowo, itu selesai dulu. Jadi trias politikanya kelihatan di situ. Itulah makanya ini pemerintahan sekarang kan sudah bertahap, sudah ada ASN
ya lebih kurang 1000-an lah. Ini Ketua IKN sudah mengatakan itu. Nah, jadi tidak ada alasan bahwa memang kami yakin 100% bahwa pemerintahan ini merupakan keberlanjutan dari Presiden Jokowi, konteksnya adalah pembangunan IKN. Kalau soal IKN itu ibu kota negara, itu nggak bisa dibatalkan. Karena itu putusan undang-undang. Yes. Jadi kalau Pak Prabowo mengatakan, oh saya nggak mau ya dia melanggar undang-undang. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa Pak Prabowo menjalankan itu sebagai amanat undang-undang? Oh iya, karena dia harus laksanakan. So masalahnya di mana, Bang? Persoalan kita itu adalah apakah Pak Prabowo-nya mau ke IKN apa enggak? Kan itu persoalannya, bahwa Nusantara itu ibu kota negara itu ditetapkan undang-undang. Kapan? Nah ini yang jadi pertanyaan tuh. Ya kan MK kan sudah mengatakan bahwa segala sesuatunya menunggu Kepres kan. Nah itu makanya kan makanya persoalan kita itu adalah kapan kira-kira Pak Prabowo akan mengeluarkan Kepres. Berarti bolanya di Pak Prabowo sekarang. Iya dong. Menurut Abang kapan? Saya kira dia akan nunggu pada pemerintahan berikutnya. Nggak akan dalam waktu dekat ini? Saya kira beliau akan nunggu pada Saya pemerintahan yakin berikutnya. dalam pemerintahan sampai sebelum 2029. Kenapa? Pertama memang itu sudah komitmen. Bukan komitmen, Bukan, Bang. itu undang-undang. Yes, Ya. oke. Maksud saya adalah kan komitmen itu akan teruji, Bang, ketika saya sepakat dengan Abang, ketika Presiden Prabowo ya hadir di IKN sebagai atau memerintah dari IKN kan begitu. Dan itu kami memahaminya sebagai komitmen dengan Presiden Jokowi yang bagian dari keberlanjutan yang kami maknai bahwa pemerintahan ini Maksud saya, sebentar, Bang Bang, Freddy. akan dipimpin. Jangan lagi kau sebutkan komitmen, karena komitmen itu kan ikatan politik. Iya, justru itu. Ini nggak lagi ikatan politik. Siapapun presidennya, Iya. dia berkewajiban untuk memindahkan ibu kota. Abang mengatakan Iya. kapan? Kan begitu. iya. Iya, makanya ini saya jawab. Saya yakin sebelum pemilu 2029 Presiden Prabowo akan menempati itu. Kenapa? Pertama dari komitmen. Yang kedua, ya mohon maaf ini. Pemerintahan Presiden Prabowo Gibran ini kan terjadi, Bang, karena dua kekuatan ini, Bang. Prabowo dan Jokowi bersatu. Komitmen ini dibangun, Bang. Ketika yang satu pihak merasa ini bukan keberlanjutan, menurut saya ada komitmen yang dilanggar di situ. Komitmen itu sekali lagi, Bang, pemerintahan ini dipimpin dari IKN, presiden. Itu loh. Jadi menarik nih. Jadi kalau kita ngikutin berpikirnya. Sebentar, sedikit lagi. Jadi keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi yang saat ini gambang di pemerintahan Prabowo, pertama, Bang, infrastruktur. Oke, tidak sekencang, tetapi masih dilanjutkan proyek tol segala macam. Yang kedua, IKN, Bang. Oke, tidak sekencang karena prioritas program berbeda. Yang ketiga, hilirisasi. Inilah komitmennya, Bang, keberlanjutan itu. Dan kami yakin, ya, berarti kalau komitmen ini tidak dilaksanakan oleh pemerintahan ini, berarti akan menjadi masalah dalam politik ini. Masalahnya apa? 2029. Masalah apa yang akan muncul? Berarti tidak bisa satu komitmen lagi, tidak sejalan. Sedangkan tadi di awal itu, Berarti Anda melihat bahwa ini adalah bagian dari kontrak politik? iya, kontrak politik, komitmen politik. Jadi kalau 2029 belum pindah, berarti Prabowo Gibran pisah. Itu dinamika, Bang. Tapi bukan, Bang. Tetapi artinya ada kontrak politik, ada Iya. komitmen politik. Yang tidak Masalah jalan. pisah itu dinamika politik. Kan bisa kontrak lagi, Bang. Sebelum sejauh Kan itu ada kita kontrak lagi. menggali soal komitmen politik dan lain sebagainya, saya bicara soal timeline dulu deh, supaya kita Kita berbicara sesuatu yang prospektum. Susah. Bung Freddy menganggap akan, saya mengasah tidak. Nggak begini, karena kan Bung Freddy tadi menjawab sebelum 2009 berakhir. Betul. Artinya bisa saja sehari sebelum masa jabatan Pak Prabowo atau bisa jadi besok atau minggu depan. Tapi implikasi dari ini semua yang penting disadari adalah bagaimana masa depan investasi di sana.
Kan segala sesuatunya butuh kepastian. Saya tidak tahu persisnya kalau soal investasi swasta, cuman yang saya tahu itu sekarang kelihatan pembangunan fisik di IKN itu sepenuhnya ditanggung oleh APBN. Dan itu sebetulnya juga enggak. Kan di awal direncanakan 80-20 skemanya. Ya, itu 80 dia. investor, Iya. kemudian 20 lewat APBN. Kan itu kalau skenarionya jalan, bahwa per 2025 ASN-nya udah pindah semua ke sana gitu loh, Bah. Sekarang udah 2026. Kalau 1.000 orang. Kalau kita masuk dalam pola pikir bisnis atau investor, pasti dia butuh kepastian. Semakin cepat Kepres diterbitkan, maka semakin cepat potensi ekosistem yang akan terbentuk di sana, dan kemudian mereka akan masuk, memberikan kucuran dana, memastikan juga bahwa infrastruktur dan ekosistem akan semakin berjalan. Ya saya tidak, makanya kan tinggal dilihat sekarang. Swasta mana yang turun sekarang ke sana? Berapa hotel yang dibangun swasta di situ? Semuanya relatif masih pakai APBN. Dan APBN-nya juga kurang untuk 1 tahun aja kayaknya kurang ya. Saya dapat data sebetulnya dianggarkan 48,8 triliun dari periode 2025 hingga 2028. Tapi faktanya memang angka itu masih jauh dari angka yang setengahnya aja dibutuhkan. belum kan. Nah inilah sebabnya ya kalau saya sendiri ya bukan tidak setuju IKN pindah. Ini sesuatu yang kita dulu juga bicarakan waktu 98 itu. Apakah Jakarta masih akan tetap kita paksakan sebagai ibu kota negara atau kita harus memilih tempat lain yang memungkinkan kita mendesain sebuah ibu kota negara baru itu. Nah soal tempat misalnya sekarang Nusantara ya itu debatable. Saya sendiri mungkin bisa didialogkan lebih kencang tuh dengan Pak Jokowi saat itu gitu. Nah tapi kalau soal pindah ibu kota itu bagian dari cita-cita 98. Cuma kemananya? Nah Pak Jokowi memilih ke Nusantara sekarang ini kan. Nah ada 2 keberatan saya, kritik saya terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi bukan pindahnya ya. Apakah sudah melalui satu pemikiran yang sangat dalam bahwa kita harus pindah ke tempat yang sekarang ini. Pemindahan ibu kota itu kan bukan sebuah pekerjaan yang seperti simsalabim kan. Membutuhkan pikiran yang dalam, melibatkan ini itu. Waktu yang panjang, investasi yang besar. Ya. Nah yang kedua adalah, sejak dari awal kita sudah ingatkan tuh. Saya kira juga kalau bisa dicek lagi beberapa pernyataan saya. Presiden Jokowi terlalu bernafsu untuk memaksakan bahwa IKN itu jadi ibu kota negara per 2024. Kan targetnya tuh 2024 kan? By undang-undang. Apanya? By undang-undang. Semuanya. Enggak lah, nggak mungkin. Termasuk di dalamnya perpindahannya kan? Pak Jokowi mengatakan itu jangka panjang, Bang. Oh iya, pembangunan. Iya dong. Pembangunan fisiknya jangka panjang. Iya. Tapi perpindahannya. Ya. Secara bertahap. Iya. Akan dilakukan 2024. Sehingga bayangan beliau saat itu, presiden siapapun setelah beliau, berkantornya sudah di Nusantara. Maka kan ada satu saat itu mobilisasi yang luar biasa ASN kan. Ya tapi balik lagi begini, soal urgensinya. Saya ke Bung Freddy ya. Kita pahami kondisi geopolitik hari ini memang membuat ekonomi kita sulit ya. Rupiah melemah, fiskal kita semakin ketat. Kalaulah kemudian Anda berharap ketika Kepres itu segera diterbitkan, apa konsekuensinya ke depan? Ini kan time-nya udah diatur oleh pemerintah, timeline-nya. Ya, Pak Prabowo pemerintahan ini sudah mengatakan bahwa dia akan masuk setelah gedung-gedung legislatif dan yudikatif itu selesai. Dan OIKN mengatakan paling lama semester awal 2028 itu semua sudah selesai. Kawasan inti pemerintahan kan sudah tadi, istana segala macam sama menteri-menteri. Dan yang terbaru Istana Wapres katanya sudah siap ditempati. Iya. Dan dikabarkan juga sebetulnya Pak Gibran akan segera berkantor di sana. Ya, infrastruktur pendukung, ya bendungan segala macam kan sudah. Ya, ASN, apartemennya segala macam kan sudah. Nah, yang tinggal itu karena kan Pak Presiden Prabowo mengatakan harus lengkap. Jadi trias politika itu, dan OIKN sudah mengatakan 2027 akhir selesai, tapi selambat-lambatnya
awal 2028. Nah, kemudian Muzani mengatakan 2028 pasti pindah sana pemerintahan ini. Menurut saya timeline-nya itu sudah jelas gitu loh. Jadi sebetulnya masuk akal juga pernyataan Presiden Prabowo itu bahwa pemerintahan ini ya trias politika itu harus berada di dalam suatu kawasan gitu loh. Jadi menurut saya kita tunggu saja itu Bang Rey. Coba kita berpikir, Farasa tunggu saja itu bukannya justru sesuatu yang gak baik dalam proyek pembangunan. Wait and see. Bukan wait and Seolah see. tidak ada kepastian. Bukan tidak ada kepastian, Bung Abraham. Sudah di timeline-kan, sudah dijadwalkan seperti itu. Justru kita ini harus memberikan narasi ke publik, ya, harus memberikan pembelajaran kepada publik. Memang sudah diatur termasuk anggarannya, termasuk rencana masuknya, mobilisasi ASN-nya. Nah, memang sampai 2028. Seberapa visible Anda melihat itu dengan kondisi yang tak menentu hari ini? Setidaknya begini, setidaknya sampai saat ini belum ada dari pemerintah meralat anggaran untuk IKN. Gitu loh. Setidaknya beberapa hari yang lalu OIKN masih statement, pembangunan masih tetap berjalan. Setidaknya OIKN masih mengatakan paling lama awal 2028 selesai semua. Kan begitu. Itu menurut saya itu yang harus kita pegang. Terus narasi-narasi mana yang kemudian yang katakanlah yang menunjukkan bahwa ini tidak akan tepat sesuai timeline yang ditetapkan oleh pemerintah. Kecuali narasi personal yang dikatakan Bang Rey tadi. Tetapi dari pemerintah sendiri yang seperti aku katakan tadi itu masih on schedule itu. Nah, Bang Rey kan hanya berdasarkan personalnya Presiden Prabowo. Kan begitu. Kan nggak bisa begitu. Ya, gitu loh, pertama ada saya menyebut ini prospektum. Memang kita tunggu aja sejauh apa kebenarannya kan. Kita bicara begini-begini semuanya juga sesuatu yang belum jelas juga. Itu pertama. Yang mana belum jelasnya, Bang? Yang kita sebutkan itu tadi kan. Kepres yang belum hadir sampai hari ini, itu yang dimaksud. Itu satu. Bung Yang Rey. kedua adalah apakah benar-benar juga akan dipindahkan? Kita belum tahu. Tunggu aja 2028. Setidaknya kan sampai saat ini schedule-nya udah jelas. Schedule-nya setidaknya saat ini sudah ribuan orang mestinya yang harus dipindahkan ke. Memang ribuan, Mas, 1.800 sudah di OKN. Lebih dari itu mestinya. Ya, kalau disebutkan bahwa pemindahan ini bertahap, Bung Rey, tidak serta-merta kemudian membawa secara penuh ASN di sana karena berat pasti beban biayanya, apalagi keadaan hari ini semakin sulit di hadapan kita. Skenarionya kan berubah-ubah sejak dari Pak Jokowi kan. Artinya apa? Artinya hari ini mereka merancang begini, besok bisa beda. Sejak dari zamannya Pak Jokowi sudah berkali-kali tuh rancangan pemindahan ASN itu ke IKN. Jadi enggak. Mungkin satu yang pasti Gibran akan segera berkantor di sana. Kan dari kemarin-kemarin juga udah diwacanakan. Ya, kantornya disebutkan sudah siap, 50 Nggak stafnya sudah mungkin menyiapkan. berkantor kalau kepresnya nggak keluar. Sebetulnya nggak perlu harus nunggu juga tiga kantor itu harus ada di IKN kan. Kalau presidennya mau ke sana sekarang bisa keluarkan kepres yang di sana kantor presiden. Sama wakil presiden. Kenapa harus 3-3 dan sebagainya gitu. Itu yang saya mau katakan, hanya bisa berubah-ubah. Berarti sampai sekarang putusan MK Dan justru perubahan-perubahan itu menegaskan memperlihatkan kepada saya bahwa Pak Prabowo itu nggak punya keinginan berada di sana. Saya sih sepakat, justru momentum keluarnya putusan MK ini ya menjadi dorongan bagi pemerintah untuk lebih mengeluarkan langkah atau suatu perbuatan yang bisa menjawab ini ketakutan-ketakutan publik. Misalnya tadi nggak apa-apa, keluarkan saja kepresnya mengatur. Enggak, putusan MK ini justru pada tingkat tertentu menguntungkan pemerintah. Kenapa gitu? Karena dengan begitu pemerintah merasa nggak perlu lagi dipaksa untuk apakah harus mengeluarkannya segera atau tidak. Justru itu maksud saya, Bang. Justru Dia lebih santai sekarang. Ya, karena Jakarta belum pensiun. Belum. Putusan MK mengatakan semuanya tergantung pada Kepres. Iya, berarti sampai hari ini definitif Jakarta masih ibu kota Indonesia. Iya, dengan sendirinya. Meskipun itu sebetulnya udah bertentangan dengan undang-undang
ibu kota Jakarta kan, undang-undang daerah khusus Jakarta. Kan begini Bang, kan diskusi ini kan diadakan karena memang ada polemik, ya butuh kepastian baik investor, nah fiskal. Nah maksud saya melalui keluarnya putusan MK ini, Abang kan menjawab justru ini menjadi alasan kuat bagi pemerintah. Saya justru men-challenge sebaliknya Bang, ini harus dipergunakan oleh pemerintah ya untuk memulai tahapan ya yang lebih konkret. Kan begitu, bisa seperti kata Abang, keluarkan saja Kepresnya melalui tahapan-tahapan sehingga nanti di ujung 2028 Presiden Prabowo ujungnya nanti akan tapi jadi aneh sih ketika ada satu realitas politik yang memang sangat, ya saya bisa katakan bahasa aneh mungkin ya, karena kalaulah kemudian Pak Gibran berkantor di sana as Wapres ya begitu. Ya tapi Jakarta pada prakteknya masih pusat kekuasaan hari ini gitu. Itu yang saya bilang tadi, ini historis ini bagi Pak Prabowo, itu satu. Kan kita juga belum mengamati soal sebenarnya partai-partai ini mau pindah apa enggak. Itu juga tuh, ya kan. Lembaga-lembaga negara lain sebenarnya punya keinginan yang cukup enggak, dorongan yang cukup enggak untuk pindah juga ke IKN atau enggak. Gitu. Ya, yang ketiga. Kan sebagai amanat undang-undang kan nggak mungkin ingkar dari itu. Ingkar tidak, soal ini kan soal kapan. Ya Anda menyebutkan bahwa lembaga-lembaga itu ya pasti mereka akan turut terhadap undang-undang. Iya. Bisa 2028, bisa 2029, bisa 2030. Kan undang-undang itu tidak mengatakan tahun sekian. Yang ada itu adalah menetapkan Nusantara sebagai ibu kota negara. Soal kapan ia akan diresmikan sebagai ibu kota negara, ya nunggu Kepres. Kan artinya sangat tergantung kepada presiden. Dan presiden menurut saya juga mungkin ya sangat tergantung pada masukan yang ada pada di sekelilingnya. Entah itu partai, entah itu ketua-ketua umum partai, entah itu anggota DPR-nya, anggota DPD-nya, termasuk jangan-jangan kelompok bisnis. Menurut Anda apa yang terjadi dengan kelompok bisnis? Ya jangan-jangan mereka juga masih ogah-ogahan untuk pindah ke IKN. Mereka merasa tidak ada prospek di sana? Bukan soal nggak ada prospek, Pak. Karena apa namanya itu kan bisnis itu mungkin akan berkembang kalau ya ekosistemnya sudah hidup dan berjalan. Iya. Maka setelah itu sudah dibangunkan, maka mulailah investasi berdatangan. Mereka dengan sendirinya gitu. Nah, mereka mungkin kenapa kita kan mulai diskusi, apakah kelompok-kelompok bisnisnya udah ke sana? Ya saya tidak tahu kan. Makanya saya tanya, apakah Anda mendengar bahwa ada swasta yang masuk ke sana? Ya kan ada hotel yang dibangunkan di sana. Itu hotel dulu yang ada groundbreaking juga, ada beberapa bangunan di sana. Itu dulu di zamannya Pak Jokowi kan. Pak Jokowi itu yang bawa. Tapi apakah upaya yang sama dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang? Cina baru masuk berapa triliun itu? Ini saya baru dengar nih. Iya beneran. Baru berapa hari yang lalu IKN ngomong. Kalau Cina kan biasanya hubungannya dengan Pak Jokowi itu. Ya ini tapi baru Bang. Iya. Kalau Cina umumnya itu Pak Jokowi kan. Yang punya perikatan dengan Cina itu biasanya adalah Pak Jokowi. Jadi boleh jadi itu perbincangan dahulu dengan Pak Jokowi yang direalisasikan sekarang. Yang penting kan masuk Bang. Oh iya. Model kerjasamanya juga harus perlu dicermati bersama juga kan. Saya kurang paham kalau soal itu gitu. Kalau soal investasi macam-macam ini gitu. Tapi secara umum lah kita menandakan belum ada sejauh kita diskusi ya pada momen ini yang memperlihatkan ada keinginan kuat untuk pindah ke IKN itu. Satu, infrastruktur tetap dibangunkan di sana. Yang kedua, Pak Prabowo menyatakannya 2 kali ketika Agustus 2024 bersama dengan Pak Jokowi dan Pak Pratikno. Kemudian kunjungan dari Pak Prabowo ke sana. Itu Anda tidak melihat gelagat politik itu? Saya nggak terlalu percaya lagi pada kata-kata. Itu bukan hanya kata-kata, itu tindakan juga. Ada hadir di sana sebagai nomor 1. Kalau mau kata-kata, kalau mau konkret-konkretan, ya kan, sudah pindahkan ASN-nya segera mungkin. Sudah minta Pak Gibran di sana sekali-kali berkunjung ke sana, tinggal di sana meskipun tinggalnya dia itu belum disebut sebagai itu ibu kota negara. Itu maksud saya gitu loh, Pak. Itu genjot lagi pembangunannya sebagaimana Pak Jokowi dulu melakukan penggenjotan pembangunan di IKN gitu. Nah, Anda tadi bicara soal fiskal kita. Kan sekarang orientasinya ke MBG, orientasinya ke
Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih. Sementara saat yang bersamaan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Kan artinya Pak Prabowo di 2027 mana tahu nih akan lebih sulit lagi untuk melakukan pembangunan infrastruktur di IKN. Berarti ini soal prioritas nih. Nah iya. Ini soal prioritas. Kita ketahui Pak Prabowo kan punya program lokomotif yang nggak sedikit bahkan beban anggaran juga. Jadi itu faktor pertamanya kan saya katakan adalah soal apakah Pak Prabowo-nya sendiri sebetulnya punya keinginan secara personal kan. Itu yang saya katakan. Yang kedua soal fakta lapangannya sekarang. Dengan situasi yang kayak begini, mungkin nggak segera mendorong pembangunan IKN itu selesai di 2028. Menurut Anda? Nggak mungkin. Pertama karena memang orientasi Pak Prabowo itu bukan IKN. Orientasinya ya MBG. Bang, itu sudah dianggarin, ini proyek strategis nasional. Iya. Bung, kalau soal dianggarkan. Soal, itu yang saya katakan tadi tuh. Soal pembangunannya dia akan tetap jalan. Oke. Ada pembangunan seperti MBG. Ada pembangunan seperti IKN. Paham maksud saya? Yes. Kalau ke MBG itu berapapun diminta, Pak Prabowo kasih. Ya kan? Yang kita nggak ngerti trail aja ada, kaos kaki ada. Tapi di IKN ngirit. Tetap pembangunannya jalan. Ya dari postur APBN-nya kan sudah kelihatan juga. Itu sebetulnya. Satu. Yang kedua, kan itu bedanya juga di zamannya Pak Jokowi. Di zamannya Pak Jokowi untuk IKN, apa yang Anda sebutkan tadi ini soal prioritas. Bahwa dia tetap jalan ya memang amanah undang-undang. Bahwa dari postur anggaran bisa dibaca nggak sebetulnya Bung Freddy? Anda sependapat nggak bahwa ini kesannya jadi disisihkan nih. Iya bahwa oke, itu PSN. Tapi untuk saat ini MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, belum lagi program Indonesia Pintar lain sebagainya, itu program yang langsung kena ke rakyat nih, yang langsung bisa dirasakan. Ini yang tetap digenjot dibandingkan IKN. Saya rasa tahapannya itu udah jelas, udah dianggarkan sudah jelas. Tapi saya setuju, memang ini ujungnya di presiden. Perkara dia masuknya kapan, kan begitu. Perkara dia kapan memerintah dari IKN. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ini kan bicara keberlanjutan, ini masih ada periode berikutnya, Bang. Kalau secara politik, ya seperti saya bilang tadi, komitmen politik ini tidak deliver, tentu. Artinya kan Freddy mau mengatakan kalau 2028 nggak pindah, Jokowi Prabowo bisa. Ada kemungkinan bisa seperti itu. Loh. Tetapi bukan berarti kan kontrak juga bisa direview, kan begitu Bang. Udah pasti. Ini oke lah, itu soal politik dan sebagainya. Tapi bicara soal visibilitas saja deh, Bung Freddy. Hari ini dengan keadaan negara seperti ini, menurut Anda apa relevan untuk memberikan beban anggaran kepada pembangunan ibu kota Nusantara? Gini loh, setidaknya dari pemerintah belum ada informasi apapun, woro-woro apapun, ya, tentang bahwa fiskal kita akan mengganggu proyek IKN. Kan sudah ada beberapa penyesuaian, seperti kemudian WFH dan sebagainya, subsidi energi, itu kan dilakukan bahwa memang hari ini keadaan nggak baik-baik aja gitu loh. Iya, tetapi kan yang saya bilang tadi proyek IKN itu kan sampai sekarang proyek-proyek nasional. Ini PSN itu kan sudah direview nih. Udah direview. Dan yang terakhir masih keluar itu. Oke, memang itu sebelum harga minyaknya berbeda, melambung seperti sekarang. Ya, tapi kalau memang situasi negara ini, ya Bang, situasi negara misalnya seperti kita menghadapi COVID, artinya kan ada kejadian luar biasa di situ. Ya, ada kejadian luar biasa sehingga hukum tertingginya adalah keselamatan rakyat. Kan sampai sekarang kita belum lihat. Masa kan Anda tidak melihat ekonomi semakin sulit hari ini? Loh, MBG masih jalan. Kemudian program-program pemerintah yang lain masih jalan. Ini menandakan bahwa keadaan masih relatif stabil menurut Anda? Saya tidak mengatakan keadaan relatif stabil. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah menurut saya bahwa belum ada tanda-tanda dari pemerintah yang akan merevisi proyek strategis nasional ini. Oke, saya menangkap positifnya dari Bung Freddy adalah kita bangsa yang besar. Semestinya kita optimis dong.
apa yang sudah direncanakan mesti dijalankan. Begitu ya, Bung Freddy. Bagaimana tanggapan? Iya, yang bangsa besar. Ya, bangsa besar punya 300 mimpi besar juta. begitu ya. Punya benar, mimpi besar. Cuma kan kita nggak pernah naik kelas. Cina aja baru investasi bang 1,25 T. Iya, santai aja. Masa kita nggak percaya? Kan sudah dibilang, ini amanah undang-undang yang harus tetap jalan. Yes. Ya, dan tetap harus diusahakan oleh pemerintah gimana caranya membangun IKN ini. Jadi Pak Prabowo itu nggak bisa balik. Iya. Ya, yang dilakukan oleh dia itu adalah sekarang ini adalah apakah ia mau cepat ke sana atau tidak. Kalau mau cepat, dia nggak perlu sebetulnya nunggu-nunggu yang kita sebutkan itu tadi. Karena kalau kita persoalkan misalnya semua putusan yang dibuat oleh Jakarta bisa dianggap nggak sah. Karena ketidakjelasan ibu kota negara. Karena apa? Karena Jakarta sudah tidak dinyatakan sebagai ibu kota negara di Undang-Undang Jakarta. Karena semua produk hukum di negara kita harus ditandatangani di ibu kota negara. Karena perintahnya adalah presiden berkantor di ibu kota negara. Ya kan? Partai politik, kita DPD berkantor di ibu kota negara. DPR harus di ibu kota negara. Ibu kota negaranya yang mana? Kita nggak tahu. Kalau kita merujuk ke Undang-Undang Kekhususan Jakarta, ini per 2025 Ya, itu kan cara berpikir pemohon. Bukan, itulah argumen, itulah fakta yang kita alami sebelumnya ini, sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi itu. Di satu segi Jakarta udah mendeklarasikan dirinya melalui undang-undang bukan lagi sebagai ibu kota negara. Tapi daerah khusus Jakarta. Daerah khusus Jakarta, non ibu kota negara kan. Sementara undang-undang ibu kota negara sudah menetapkan Nusantara sebagai ibu kota negara. Saya rasa perdebatan ini sudah lama selesai, Bang. Sebelum Perdebatannya. putusan MK juga kita sudah percaya bahwa memang itu menunggu Kepres. Bukan percaya, itulah persoalannya. Kan kalau hukum ini tidak didasarkan pada percaya. Didasarkan pada produk hukumnya. Sekarang yang mengatakan bahwa Nusantara itu adalah ibu kota negara, mana Kepresnya? Nggak ada. Loh kan udah ada undang-undang ini. Iya. Yang belum itu proses pemindahannya. Kalau namanya di dalam hukum itu peraturan pelaksananya belum ada, Bang. Justru itulah masalahnya, Bung Freddy. Di undang-undang mengatakan ini ibu kota negara. Ya. Di Nusantara. Produk pemerintahannya dikeluarkan di Jakarta. Ya gini loh, Bang. Sama kayak waktu KUHAP. Ya. Di Undang-Undang KUHAP itu jelas disebutkan seperti kata Abang tadi berlaku segini jatuh Januari 2026 kan begitu, maka otomatis itu berlaku satu. Nah, di dalam undang-undang ini kan tidak, sehingga butuh peraturan pelaksana. Betul. Sebetulnya kan para pakar hukum tata negara ini udah paham itu. Hanya masyarakat kita kan nggak bisa melarang hak dia untuk menunjukkan itu. Kalau soal paham kita semua paham. Itulah. Pertanyaannya secara administratif bagaimana? Bukan belum turun Kepres, berarti itulah makanya karena masalah debat kita dari awal ini soal Kepresnya. Iya. Sebab tidak turun Kepres itu membuat orang mempertanyakan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Keluar putusan Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya sebelum itu dikeluarkan, orang bisa mempersoalkan putusan-putusan hukum dan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah mengingat ketidakjelasan ibu kota negara itu. Iya, tapi yang jelas satu kan udah disebut ya, bahwa undang-undangnya sudah ada. Kedua, MK mengatakan itu konstitusional. Ketiga, tinggal menunggu Kepres untuk penetapan. Persoalan kita kan di situ. Kapan Kepres ini? Enggak, Bang, itu persoalan pemohon, bukan persoalan kita. Termasuk persoalan kita. Enggak, Bang, persoalan pemohon. Aku enggak persoalanku itu, Projo enggak persoalan kami tuh. Oke. Ketatanegaraan itu bukan persoalan. Oke, kalau Projo tidak mempersoalkannya. Ketatanegaraan itu bukan persoalan. Kalau menurut Anda nggak persoalan, menurut Projo nggak apa-apa. Menurut pemohon dan bagi saya juga itu bisa. Menurut pemohon, iya. Bagi saya juga bisa. Bagi saya juga mempertanyakan kita sebenarnya ibu kotanya di mana. Oke. Bisa nggak sih kita bahwa ada yang nggak menganggap itu persoalan, nggak ada apa masalah. Bisa nggak sih kita berposisi tinggi? Tunggu. Kan Anda mau mengatakan tadi, kapan kira-kira Kepresnya mau dikeluarkan? Itu kapan itu tergantung pada soal Presiden. Pak Prabowo.
seberapa penting ia merasa segera pindah ke IKN atau tidak. Itu yang kita sudah kelihatan IKN ini mungkin yang keempat kelima dalam prioritas dia. Prioritas pertama dia adalah MBG. Prioritas keduanya adalah koperasi, sekolah rakyat. Baru mungkin IKN. Gitu loh kira-kira. Nah, kalau kita merujuk di soal fiskal keuangan negara, bisa lebih lama lagi. Kalau kondisi keuangan negaranya seperti yang sekarang ini itu saya. Karena orientasinya kita ke MBG semua nih. Jangan-jangan nih Bung Freddy ya, keputusan politik ini dianggap belum sepenuhnya diambil karena faktor kesiapan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan. Kan sudah dan saya sisi sampaikan tadi. fiskal, birokrasi, ekosistem politik, teknokratis dan sebagainya. Dari sisi fisik kan presiden maunya itu trias politiknya harus lengkap. Jelas. Nah, sambil menunggu itu ya akan masuk semua lagi pembangunan termasuk investor tadi. Kan itu kan proses memang, proses. Saya juga sepakat memang ini bukan hal yang mudah, nggak usah kita tarik ke presiden lah. Ya, ke diri kita pribadi memang yang tinggal di Jakarta ini seperti kata Bang Rey itu tiba-tiba tinggal ke sana. Apa jadinya kalau misalnya proyek ini nggak jalan? Nah, sekarang adalah kan kita sudah menunjukkan tadi Bung Bram, ini nggak bisa tidak, ini harus pindah karena undang-undang menyatakan itu. Iya, tapi secara politik. Karena ini Bung Rey, banyak orang yang menganggap bahwa ini dianggap ya proyek ambisius. Ini Anda bahkan tadi menyebutkan bahwa ini ambisi Pak Jokowi dan sebagainya. Apa ini kemudian yang menjadi... Saya kira jawabannya Bung Freddy udah tepat tadi. Kalau sampai 2028 kata Bung Freddy, ibu kota tetap tidak pindah ke IKN, ke Nusantara ya tentu saja, maka ada kemungkinan pisah jalan antara Prabowo dengan Gibran. Sekarang tergantung Prabowo-nya. Siap apa enggak pisah jalan dengan Gibran gitu. Saya kira itu konsekuensi politik. Iya. Jadi di situ. Jadi kalau ke masyarakatnya sih menurut saya nggak tahu ya. Kalau mungkin di survei juga nggak begitu tinggi. Segera harus pindah ke Nusantara itu juga nggak begitu tinggi. Ya, tapi tidak sedikit anggaran yang sudah digelontorkan ke sana. Enggak. Kan kita tadi bicara politik kan. Nggak bicara soal anggarannya kan. Iya. Apa efeknya kepada Pak Prabowo kan? Itu kira-kira secara politik. Kalau efek politiknya dengan Pak Jokowi kan. Nah tadi Bung Freddy sudah mengatakan kalau sampai 2028 nggak pindah ke Nusantara akan dievaluasi hubungan Gibran dengan Pak Prabowo. Bagaimana dengan publiknya secara politik? Saya kira nggak begitu banyak perhatian publik terhadap ibu kota persoalan ibu kota negara ini gitu. Artinya apa? Pindah nggak akan signifikan terhadap elektabilitas Pak Prabowo. Ini menurut saya gitu. Nah oleh karena itu boleh jadi karena itu pula Pak Prabowo merasa bahwa nggak penting-penting harus cepat. Karena pada dasarnya tidak terlalu mengganggu elektabilitas beliau. Dan oleh karena itulah kemudian beliau merasa MBG-nya yang penting. Sebab MBG ini dirasakan oleh orang dan menjadi penopang tingkat kepuasan terhadap dirinya gitu. Nah kalau IKN itu urutan keberapa soal tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo? Saya kira jauh sekali. Nah mungkin karena itu juga pertimbangannya mengapa Pak Prabowo tidak merasa harus buru-buru pindah ke Nusantara karena secara politik nggak terlalu mengganggu elektabilitasnya gitu. Oke, ini memang nggak bisa dijauhkan dari ya kontestasi politik berikutnya ya, Bung Freddy. Pertanyaannya Bung Bram adalah apakah ini sebenarnya isyarat dari Pak Prabowo untuk mengatakan juga bahwa beliau tidak ingin bersama dengan Gibran 2029 yang akan datang? Karena Projo udah mengatakan itu. Kan Projo kan sudah dorong Prabowo Gibran kan 2 periode kan. Dengan syarat harus pindah ibu kota negara 2028. Artinya kalau 2028 Pak Prabowo nggak keluarkan Kepres pemindahan ibu kota, itu kan artinya beliau mengatakan saya juga sebenarnya sedang tidak ingin berpasangan lagi dengan Gibran gitu. Nah, itu ya. Anda menangkap sinyal yang sama. Ya, artinya kan ada kontrak politik keberlanjutan di situ. Iya. Nah, perkara nanti siapa yang tidak mau melanjutkan kontrak ini bisa-bisa saja. Itu saya bilang tadi bahasa saya dinamika politik, kan begitu. Jadi memang ya jawabannya memang ya ditunggu kan begitu, Bang.
Kalau Kalau saya itu melihat, post factum. iya, kalau saya melihat memang belum ada ke arah situ. Karena begini, sekali lagi saya katakan bahwa MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, iya, itu program prioritas pemerintahan ini. Tetapi IKN itu juga PSN yang sudah masuk di dalam prioritas. Oke, dia prioritas kelima, tapi dia masuk, Bang. Gitu loh. Dan belum ada saya melihat bahwa itu akan direview pembangunan itu. Begitu itu makanya kami masih optimis bahwa 2028 Presiden Prabowo akan memerintah dari IKN. Optimisme itu ditangkap, tapi saya mau jawaban dari Bung Freddy mengenai tadi. Ini dianggap proyek ambisinya Pak Jokowi. Kalau itu ambisi personalnya Pak Jokowi, tentu ya itu tidak menjadi justru keberlanjutan IKN ini. Kami melihat ini adalah kedewasaan dalam berdemokrasi. Kalau ada hal yang baik, program yang baik dalam pemerintahan sebelumnya, kenapa tidak dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya? Sekarang kan kita ini berdiskusi masalah apakah di dalam pemerintahan 2029 ini itu masuk. Beliau nggak yakin. Kalau saya belum melihat tanda-tanda bahwa itu tidak akan terjadi di dalam pemerintahan ini. Gitu loh. Enggak, ini bukan ambisi personal saja, tapi sudah menjadi, menurut saya sudah menjadi memang ini kebutuhan negara. Karena memang Republik ini belum pernah punya istana yang dibangun sendiri. Itu istana yang dibangun kolonial. Apakah Anda tidak melihat bahwa ini menjadi dorong utama semestinya, bahwa apapun reason dibalik yang Anda sebutkan tadi, Pak Prabowo melihat memang penting kita punya smart city, forest city, dan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur adalah tempatnya yang memang harus segera diwujudkan. Ya kalau segera kan jadi prioritas utama dia. Kan kita udah mengatakan ini kan. Ya, pendekatan tadi, pendekatan smart city, forest city, kota hijau, kan kota masa depan. Masalahnya di kita itu kan, Pak Prabowo kelihatan menempatkan IKN itu di program keempat kelima kan. Sementara uang negara kita terbatas banget nih. Dan boleh jadi makin terbatas di tahun-tahun mendatang gitu loh. Nah sekarang dengan uang yang terbatas kayak begitu tuh, gimana alokasinya ke IKN? Kan itu artinya kan alokasi kelima. Nah kita belum tahu nih, apa nanti putusan MK soal uji materi terkait dengan belanja MBG yang dari dana pendidikan itu. Kan kita belum tahu. Sekarang kan MBG itu masuk dari dana pendidikan kan. Kalau misalnya nih diputuskan bahwa dana pendidikan itu nggak dipotong untuk MBG, artinya pemerintah harus nyari tambahan baru. Bahwa mimpi membangun kota kayak gitu-gitu ya, artinya makin sulit diwujudkan untuk setidaknya 2027-2028. Semua mimpi-mimpi itu saya kira ya orang pengen, tapi kan persoalannya kapan. Dan kapan itu sangat ditentukan oleh pertama keinginan pribadi sendiri, yang kedua adalah soal kesepakatan bersama, yang lain-lainnya kan, dan yang ketiga adalah soal yaitu pendanaannya. Kalau bagi Pak Prabowo yang penting apapun, yang penting tuh MBG harus jalan, lu gimana? Apapun masih bisa terjadi ke depan. Maksudnya apapun tuh dalam pengertian akan lebih sempit ke IKN, iya. MBG jauh lebih kelihatan prioritas bagi Pak Prabowo dibandingkan IKN-nya yang berdasarkan undang-undang. Bahwasanya makanya disebut tadi, ada investasi masuk tadi, Anda tidak melihat bahwa artinya, itu akan mempercepat pembangunan di sana. Oh iya, tapi pertanyaannya berapa persen tuh dapat dengan segera mendongkrak percepatan pembangunan di IKN. Setidaknya tahun ini udah turun tuh Bang. Dan lagi pula saya kira ya kalau swasta kan nggak akan masuk infrastruktur negara kan. Misalnya untuk kantor parlemen kan nggak masuk mereka ke situ. Ya, bahwa itu kan mungkin ya. Ya, bahwa itu kan memang bagian dari negara yang iya. menyediakan itu. Bagaimana fasilitas pemerintahan di sana dipastikan dan bagaimana support sistemnya juga berjalan. Kalau saya baca investasi itu yang Cina itu memang untuk hunian. Nah iya. Dukung hunian, kan begitu. Ya, semua saya katakan tadi masih mungkin tergantung kondisi negara ini Bang. Tapi harus kita pahami bersama, ini mungkin di ujungnya, bahwa ini bukan
proyek ambisi pribadi. Iya, kita udah setuju. Bahkan saya udah mengatakan saya setuju IKN itu pindah. Kalau saya ya. Indonesia Tapi sentris. apakah sekarang dengan cara sekarang saya mau katakan enggak. Bagi saya sebetulnya sudah sangat hebat Pak Jokowi melahirkan undang-undang IKN itu. Bagi saya itu gitu. Soal kapan mau dilaksanakan ya tergantung keuangan negara juga. Bagi saya Pak Jokowi terlalu ambisius, lebih dari sekedar dia melahirkan, artinya kan dengan adanya undang-undang itu dia udah ngikat tuh, nggak bisa kemana-mana lagi kita gitu loh, harus ikutin itu gitu. Artinya Pak Jokowi dengan tidak adanya pembangunan fisik di IKN itu sudah memastikan bahwa IKN harus pindah dari Jakarta ke Nusantara gitu. Pak Jokowi tentu pemerintah bersama-sama dengan DPR untuk undang-undang itu. Dan paripurna. Iya. DPR yang sama, fraksi yang sama masih ada juga di Senayan sana. Betul ya Bung Freddy ya? Saya kalau misalnya merujuk pada undang-undang itu semestinya Tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk tidak menjalankan. Tapi bagaimana keinginan politiknya, bagaimana memastikan artinya bahwa kan begini Bung, kalau sekiranya keinginan politiknya juga kuat, mereka partai-partai itu mendesak Pak Prabowo tuh. Tolong diprioritaskan tuh IKN. Jangan dibuat nomor 2, nomor 5 ya dibuat nomor 2 kayak gitu loh. Kenyataannya mereka juga adem-adem. Dan postur anggaran juga dibangunnya. Dengan sendirinya anggaran kita akan lebih banyak diarahkan ke sana kan. Dan dibangunnya juga oleh DPR yang membuat undang-undang itu sendiri. Terakhir Bung Freddy, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, bagi saya, ya bagi kami Projo, karena memang IKN ini program keberlanjutan, ya pasti memang keinginan politik Presiden Prabowo pasti akan mewujudkan itu. Kami percaya itu dan kami lihat sampai saat ini itu masih on the track. Oke, tidak menjadi prioritas utama seperti MBG, memang zaman Pak Jokowi juga ini bukan prioritas, tapi ini menjadi proyek itunya dia mercusuar, iya, tetapi tidak menjadi prioritas juga, nggak segala-galanya juga, bukan berarti seperti kata Bang Rey tadi program yang lain menjadi terbengkalai untuk IKN, nggak juga. Jadi kami justru respect ini masuk menjadi program strategis nasional, artinya memang ini pemerintahan ini serius bahwa IKN akan segera, Presiden akan segera memerintah dari IKN. Bung Rey? Ya, kan kita udah dapat kesimpulannya. Kalau 2028 nggak pindah, Jokowi, Prabowo, Gibran pisah. Belum ya, tentu. Itu ininya. Belum tentulah. Kita tunggu kan. Iya, kita tunggu. Bisa apa enggak? Nah, gitu. Saya kira udah ditekan kalau mereka. Jadi benar-benar yang nekankan supaya pindah itu segera adalah paksinya Pak Jokowi lah. Kita lihat saja nanti ya ke depan apakah kemudian keputusan Presiden itu akan segera diambil. Tapi yang jelas adalah kalau katanya membangun ibu kota ini proyek jangka panjang. Mungkin 50-100 tahun. Puluhan tahun lagi kita akan melihat apakah sejarah mencatat IKN ini sebagai warisan besar bangsa atau justru sebagai eksperimen politik yang paling mahal di Indonesia. Saya Abraham Silaban. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you.